Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh mahasiswa yang bisa hadir pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, di minggu ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu sebelumnya. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas contoh soal 2.1. Kemudian kita akan melanjutkan contoh soal untuk 2.2. Oke, mungkin saya share screen dahulu. Oke, mungkin sudah terlihat di layarnya masing-masing ya. Ini ada contoh soal 2.2. Nah, untuk gambar strukturnya seperti ini. Ketahui struktur seperti tampak gambar di bawah ini. Nah, ini terdapat perbedaan-perbedaan dari contoh 2.1, di mana contoh 2.1, nah di sini untuk beban meratanya ada di bagian kiri, kemudian ada satu beban terpusat 8 ton meter, sedangkan untuk beban meratanya ada 2 ton meter. Nah, di sini untuk tumpuannya ada sendi, ada roll, kemudian di sini ada roll. Nah, sedangkan untuk contoh 2.2 di sini tumpuannya yaitu jepit, kemudian roll, kemudian sendi. Nah, di sini ada tambahan overstack antara titik C dan D. Oke, mungkin langsung saja kita bahas untuk contoh soal 2.2 ini. Nah, yang diminta dari pertanyaannya adalah hitung dan gambar bidang momen dan D dengan metode Clapeyron. Kemudian hitung pula reaksi perletakan struktur tersebut. Oke, tadi belum saya sebutkan ya untuk soalnya. Nah, untuk beban di struktur contoh titik 2.2 ini ada beberapa. Yang pertama itu P1, P2, dan P3 untuk beban terpusatnya, di mana masing-masing beban terpusat ini adalah 6 ton. Kemudian untuk beban merata atau Q di sini ada senilai 3 ton meter. Oke. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita analisis dulu seperti contoh 2.1 ya. Kita asumsikan dahulu. Nah, di sini asumsinya kira-kira untuk garis elastisitas yang berwarna orange ini adalah seperti ini. Jadi ada beberapa momen nanti di sini ada momen A, B, dan momen C. Oke, nah ini untuk arah perputaran momennya. Ini arah perputaran momen B, kemudian momen A, ini arah perputarannya. Dan untuk momen C, ini arah perputarannya. Oke, langsung saja kita analisis menggunakan metode Clapeyron. Nah, yang kita cari terdahulu yaitu batang AB ini. Nah, untuk batang AB ditinjau dari batang AB. Yang pertama kita masukkan, oke, yang sesuai dengan struktur seperti ini. Kita lihat di tabel yang sudah saya bahas minggu lalu. Nah, kira-kira di sini ada jepit dan di sini ada roll. Nah, kira-kira yang sesuai yang mana? Coba kita lihat ke tabel yang sudah saya bahas minggu lalu. Ada jepit, ada roll. Nah, kira-kira untuk nah ini gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5. Gambar nomor 5. Nah, bisa kita lihat nanti rumusnya berarti ada M momennya dikali dengan L dibagi dengan 4 kali EI. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, ini.
Nah, karena juga ada beban P, maka dimasukkan juga rumus ini. Ini karena beban P. Oke, beban P-nya ini ada 2 di sini, P1 dan P2 di sini. Oke, tinggal kita masukkan di sini. Oke. P-nya tadi 6 di sini, kita masukkan 6, B-nya 4. Nah, 4 ini 1 ditambah dengan 3. Berarti yang di sini P2. Oke, di sini kemudian untuk P2 di sini 6 dikali dengan P. Ini ada 1. Ini mohon maaf, saya terbalik karena ditinjau dari sini ya. 1 untuk P2, kemudian 1 ditambah 3 untuk P1. Oke, ini terbalik ya tadi ya. Nah, ini P1. P1 ada di sini, karena ditinjau dari sini. Jadi 1 ditambah 3. Ketemunya 4. Oke, sedangkan untuk L adalah panjang seluruh bentang dari batang A ke B, ini tadi 5 ya. Oke, tinggal dimasukkan. Kemudian 4 untuk B, karena P1 berada di sini. Oke, 1 ditambah dengan 4. Oke, sudah dimasukkan semua. B1 juga sudah. Oke, tinggal kita tambahkan. Nah, ini momen A, momen B belum kita ketahui. Jadi, di sini masih ditulis MA, dan di sini masih ditulis MB. Yang sudah bisa dimasukkan, tinggal kita kalikan. Oke, sudah ketemu. Nah, kemudian ada asumsi. Sama seperti contoh 2.1 kemarin, untuk EI sama dengan 1. Jadi tinggal kita masukkan. Jadi ketemunya di sini 6 dikali 0,83 MA, ini MA, kemudian 0,417 MB. Ini 5 dibagi 6 ya. 5 dibagi 6 ketemunya 0,833. 5 dibagi 12 ketemunya 0,417. 206 dibagi dengan 60 ketemunya 3,6. 144 dibagi dengan 60 ketemunya 2,4. 3,6 ditambah 2,4 ketemunya 6. Oke. Sudah untuk batang AB, kemudian untuk batang BA. Nah, ini kebalikan dari batang AB tadi ya. Yang awalnya di sini min plus, kemudian di sini plus, di sini minus, di sini minus. Tinggal kita balik saja. Jadi di sini minus, minus, plus, plus. Oke, tinggal kita masukkan sesuai dengan rumus batang AB tadi, di mana P1 6 dikali dengan A. Nah, A-nya ini. Nah, ditinjau dari A ya ini. Oke, ini 1. Kemudian kalau P2 berarti 4. 1 ditambah dengan 3. Oke, untuk P2. Oke, untuk MA dan MB masih belum diketahui, jadi kita tinggal masukkan. Nah, di sini sudah didapat, asumsikan dulu bahwa EI sama dengan 1. Jadi ketemunya minus 24, minus 3,6, 0,417 MA, 0,833 MB. Tinggal kita kalkulasikan, kita tambahkan. Min tambah min jadinya minus 6. Min 2,4 dikurang 3,6 bentuknya min 6. Oke, sekarang plus ya. Kalau tadi min, sekarang plus. 0,417 MA sekarang. Sekarang sini min, sekarang sini plus. 0,833 MB. Oke, sudah didapat batang AB dan batang BA. Kemudian untuk batang BC. Nah, untuk batang BC, ini bisa kita lihat di tabel lagi. Kira-kira yang sesuai dengan batang BC itu apa? Kita lihat di tabelnya. Nah,
kira-kira gambar nomor 6. Nah, bisa kita lihat nanti sesuai apa tidak. Oke, mohon maaf. Ini ya, karena ada ban merata. 1, 2, 3 ini. Nah, oke, rumusnya harusnya adalah ini. Coba kita sesuaikan. Oke, kita masuk. Nah, di sini tinggal kita masukkan untuk batang BC. Ini untuk P-nya. Oke, Q-nya tadi 3, ya 3. Sama kayak di soal, Q-nya ada 3. Oke. Kemudian untuk L-nya ada 4. Oke, 4 berarti dari ini ke sini. Sedangkan C ke D itu 1. Oke, sudah kita masukkan. Dan untuk P-nya, P3, sini 6. Untuk L-nya adalah 4. Oke, tinggal dipangkatkan 2. Oke, kita masukkan untuk momennya. Sesuaikan dengan gambar di atas, tabel di atas. Nah, kita masukkan MB-nya belum diketahui. Nah, di sini MC-nya sudah kita ketahui dari hitungan ini. Di mana untuk momen di C itu adalah setengah QL kuadrat. Minus setengah QL kuadrat. Q-nya tadi 3, L-nya itu 1. Oke, karena kelebihannya di sini, C dan D ini 1. Oke, sudah diketahui. Ini untuk momen di C itu 1 minus 1,5 ton. Kita masukkan di sini. Nah, yang belum diketahui berarti hanya MB saja. Ya, bisa kita kalkulasikan di sini. 3 kali 4 pangkat 3, 6 kali 4 pangkat 2, 4 MB, 1,5 dikalikan 4, ketemunya sekian. Oke, tinggal diasumsikan, masukkan EI-nya sama dengan 1. Jadi ketemunya 5,33 dari hasil perkalian ini. Kemudian 96 bagi 24 dapatnya 4. Oke, MB-nya 4 dibagi 4,5. Ketemunya 0,88. Kemudian 6 dibagi dengan 9, ketemunya 0,667. Jadi tinggal kita masukkan yang bisa dijumlahkan, silakan dijumlahkan. 5,33 ditambah dengan 4 dikurang dengan 0,667, ketemunya 8,66. Sedangkan ini tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan dengan yang lain karena ada MB. Jadi ketemunya 0,88 B. Nah, syarat kontinuitasnya adalah batang AB harus 0, sedangkan batang BA harus sama dengan batang BC. Oke, maka batang AB sama dengan 0, ya kita masukkan. Tadi rumusnya sudah di atas. Nah, sekarang bisa kita jadikan persamaan 1. Nah, yang belum diketahui MA dan MB. Sedangkan yang diketahui di sini 6 dipindahkan ruas. Oke, kemudian kita masukkan batang BA dan batang BC. Nah, sudah dimasukkan, ini batang BA-nya, ini batang BC-nya. Oke, sekarang kita kalkulasikan yang bisa ditambahkan. Di sini 0,417 MA tetap. Kemudian 0,833, ini karena berpindah ruas, 0,88 MB, jadi ketemunya 0,88 MB, tapi dalam plus. Kemudian di sini juga karena berpindah ruas, awalnya minus 6, jadi plus 6. Ini tetap jadi plus 8,66. Itu kita tambahkan, yang bisa kita tambahkan yaitu di sini MB, ketemunya jadi 1,724 MB. Kemudian di sini juga bisa kita tambahkan yaitu 6 tambah 8,66 bentuknya 14,66. Mana jadi persamaan 2. Jadi persamaan 1 yang ini, kemudian persamaan 2 yang ini. Nah, sekarang kita mencoba dengan metode
substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita masukkan persamaan 1 ini tadi. Nah, ini persamaan 2. Oke, karena kita ingin menghabiskan salah satu rumus persamaan ini, di mana kalau yang berwarna hijau ini 1,72 berarti nanti yang habis adalah MB-nya habis. Oke, tinggal kita kalikan 172 dikalikan dan ini 0,417. Oke, tinggal kita masukkan ini dikalikan 1,724 dikalikan dengan 0,83 ketemunya di sini 0,417 MB dikalikan 1,724 ketemunya 0,179. Sorry, 0,7119. 19 MB. Oke, kemudian 6 dikali dengan 1,724 ketemunya 10,34. Oke, kemudian kita tinggal kalikan yang di bawah juga sama 0,417 dikalikan 0,417 MA ketemunya 0,174 MA dan 0,719. Oke, sekarang 0,417 dikalikan 14 ketemunya 6,116. Nah, yang bisa ini dicoret semua berarti. Kemudian yang bisa ditambahkan ini 1,43536 dikurang 0,174 ketemunya 1,262. Ini 10,344 dikurang 6,166 ketemunya 4,228. Ini berpindahan ruas 4,228 karena berpindah ruas ini. Jadi MA sama dengan 4,228 dibagi 1,262. Nah, ketemunya 3,35 ton meter. Oke, ini sudah disubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Ketemulah MA di sini 3,35 ton meter. Kemudian coba dari hasil substitusi tadi kita masukkan ke persamaan 2. Sorry, persamaan 1. Nah, persamaan 1 tadi ini ya. Oke. Persamaan 1 kita masukkan 0,833 dikali 35 kali 335 tambah 0,4175 sama dengan 6. Nah, 335-nya ini dari MA. Oke, sudah dimasukkan. Kemudian ketemulah 6 dikurang 0,833 dikali 3,35 dikali dengan 0,417. Jadi didapat di sini MB yaitu 7,697. Nah, untuk nilai MA dan nilai MP jika maka bernilai positif. Jadi asumsi awal kita tadi yang di atas bahwa arah momennya sudah sesuai. Nah, jadi kalau misalnya nanti ketemu ada yang tidak sesuai, bahwa nanti ada MA-nya jadi minus atau MB-nya jadi minus, berarti untuk proses perhitungan bisa kalian ulang karena tidak sesuai dengan asumsi awal di sini. Nah, asumsi awalnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sudah diketahui momen A dan momen B, tinggal kita masuk ke analisis free body. Nah, di sini diketahui RA-nya 5,131. Ini rekapannya ya dari di bawah ya. Nanti di bawah kita cari dari gambar. Oke, ini bisa dipotong menjadi 3 bagian. Oke, ini batang AB, kemudian di sini batang BC, kemudian di sini batang CD. Oke, tinggal dimasukkan, sini 6 ton, 6 ton, sini 6 ton, dan beban meratanya ada 3 ton. Oke, diketahui tadi untuk MB-nya yaitu 7,697, sedangkan untuk MA-nya itu ada 3,35 ini. Nah, 1,5 ini MC. MC sudah kita ketahui juga tadi dari sini. Nah, untuk MC.
Oke, tinggal kita masukkan. Nah, untuk daerah ini yang berwarna hitam, kita masukkan 6 dikali dengan 4 dibagi dengan 5. Karena ini tadi 1 ditambah dengan 3, jadi ketemunya 4, sedangkan keseluruhan batang adalah 5. Kemudian ada tambahan beban terpusat lagi 6 dikali dengan 1, jarak di sini adalah 1, dibagi dengan keseluruhan batang, yaitu 5, ketemunya 6. Oke, tinggal dimasukkan di sini juga, ketemunya 6. Oke, sekarang yang ini, nah ada 6 dikali dengan 2, di sini tadi kan panjang bentang yaitu adalah 4, karena berada di tengah-tengah dibagi 2. Terus ditambah dengan 3 ton untuk beban rata, dikalikan batang keseluruhan, yaitu 4, dibagi dengan 2. Oke, ketemunya 9 ton. Sini kita masukkan 9 ton. Nah, di sini ada kelebihan lagi dari beban merata, di mana tadi beban meratanya sama, 3 ton. Tinggal kita masukkan beban meratanya yaitu 3, kemudian dikali dengan jarak, di sini jaraknya yaitu 1. Antara C ke D itu 1. Oke, ketemu 3 ton. Nah, tinggal kita masukkan lagi sekarang untuk bagian bawah ini. Nah, ini kita ketahui bahwa 3,35 dibagi dengan keseluruhan batang yaitu 5. Ketemunya 0,57 ton. Tinggal kita masukkan di sini. Nah, kemudian yang di sini 7,697 dibagi dengan 4. 4 adalah keseluruhan. Ketemunya 1,924. Di sini juga 1,924. Nah, di sini perhatikan untuk arahnya di mana momen A dan momen B, yang mana yang ke atas, yang mana ke bawah. Yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Kalau yang tadi semua ke atas. Nah, gaya normal. Sekarang momen. Nah, kemudian yang selanjutnya tinggal kita masukkan. Nah, di sini karena beban dari arah sini 7,695 dibagi dengan 5. Oke, tinggal kita masukkan 1,539. Sini juga 1,539. Perhatikan yang ini karena dari arah sini. Nah, kalau dari arah sini berarti berlawanan arah jarum jam, artinya minus. Nah, kalau minus ke bawah. Kalau yang tadi karena searah jarum jam, maka plus. Oke, sekarang yang ini kita masukkan, ini dari 1,5. Oke, dari 1,5 berarti harusnya minus. Dibagi dengan 4, panjang keseluruhan batang, ketemunya 0,375 ton. Oke, sudah, ini sama juga. Nah, ini tinggal kita jumlah. Dari hitam, biru, dan biru ini kita jumlah. Ketemunya seperti ini. 6 ditambah 0,67 dikurang 1,539. Ketemunya 5,131 ton. 6 dikurang 0,67 ditambah 1,539. Ketemunya 6,869. 9 ditambah dengan 1,924 kemudian dikurang 0,375. 0,375 ketemunya 10,549. Oke, kemudian di sini 9 dikurang dengan 1,924 ditambah 0,375 ketemunya 7,45. Nah, ini kan ada penambahan atau pengurangan, kita masukkan saja di sini 3 ton. Oke, itu untuk analisis pribadinya. Ya, kita lihat sudah semua, oke. Kemudian tinggal kita gambarkan di bidang momen dan bidang lintang. Oke, kayak normal ya. Oke, tinggal kita lihat di sini. Pertama balok AB dulu. Nah, untuk balok AB, di mana di sini untuk RA-nya sudah kita ketahui tadi 3,35. Nah, yang kita cari untuk bidang momen di titik P1. Nah, tinggal kita masukkan
Untuk RAB 5131. 5131 ini dari mana? Dari atas. Nah, ini. Dan kita masukkan. Mana jaraknya itu adalah 1. Kemudian MA-nya tadi sudah diketahui juga 3,35. Ketemulah di sini 1,781 ton meter. Kemudian untuk momen P2 tinggal dimasukkan, RAB-nya tadi sudah diketahui dari atas, P2-nya jaraknya sudah diketahui, kemudian P1 karena ada ketambahan ya, jadi ditinjau dari sini ditambahi P1 juga, di mana P1-nya yaitu 6 kali dengan 3 jaraknya. Kemudian dikurangi dengan MA. Ketemunya minus 0,826. Minus. Berarti kalau di bawah sini plus, di atas minus. Ini ada keterangan MP1 dan MP2 masing-masing adalah momen di bawah beban P1 dan P2. Oke, kemudian untuk balok BC, nah ini sudah diketahui tadi 7,697 dari atas tadi, kemudian 1,5 juga diketahui 7,697 dan 1,5. Nah, kita cari sekarang balok BC terkait dengan MP3. Oke, tinggal kita masukkan. RBC-nya sudah kita ketahui di atas. Ini, nah, 10,549. Oke, karena berada di tengah-tengah, jadi 2,5 kali 2 pangkat 2. X pangkat 2. Oke, tinggal dimasukkan untuk momen di BC, yaitu 7,697. Jadi didapat untuk momen maksimum 7,401. Oke, itu untuk terkait dengan bidang momen. Sekarang bidang lintang. Oke, bidang lintang kita lihat di sini RA sama dengan 5131. Ini sama ini tadi 5131. Nih. Gaya lintang. Kemudian untuk sekarang di AB, sekarang DP3. DP3 di sini. Oke, jangan DP3 dulu seharusnya. DP1 dulu. DP1 itu 6,131 dikurangi dengan 6. Oke, tinggal dimasukkan di sini. 6 itu adalah tonasenya P. Beban terpusatnya P adalah 6. Oke, ketemunya minus 0,869. Kemudian untuk P2, ini P2 dari 0,869 dikurangi dengan beban terpusatnya 6. Beban terpusatnya 6 ton tadi. Jadi ketemunya 6,869 ton. Oke, baru kita ke MBC ini. DBC. Nah, DBC di sini minus 6,89 dari sini tadi ditambahkan 17,418. 17,418 dari mana? Coba kita lihat dari atas. 17,418. Nah, ini 17,418. Nih, 17,418. Oke, sudah. Temunya 10,549. Oke, tinggal digambarkan di sini. Kemudian ini 459. 459 ini berarti DP3 ya. Oke, DP3 ini. Nah, DP3 ini dari 10,549 hasil yang ini tadi sebelumnya
kemudian dikurang 3 dikalikan 2. 3 ini dari beban merata, 2 ini dari karena di tengah-tengah, kemudian ada beban terpusat P 3 yaitu 6 ton. Temunya 1,451. 1,451. Oke, selanjutnya sini berarti 7,451. Oke, di JB tadi. Sudah kita ketahui tadi minus 1,451 ton, kemudian dikalikan dengan beban merata 3, dikalikan dengan 2 karena dibagi 2. Untuk beban merata ketemunya minus 7,451. Nah, yang terakhir ini DCD ya. Jadi sudah diketahui minus 7,451 ditambah dengan 10,451. 10,451 ini dari mana? Kita lihat di atas. Nih. Oke, sudah habis. Kemudian DD ini 3 berarti ada di sini. Kalau ini yang DD ini DD 3 dikurang 3 dikali dengan 1. Oke, 3-nya dari sini. Kemudian 3 ini beban merata. Dan 1 jaraknya. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan contoh soal nomor 2.2. Oke, untuk pemahaman kalian terkait dengan contoh soal, mungkin saya berikan soal saja ya, dengan struktur yang sama, untuk contoh 22, tapi ada perubahan sedikit terkait dengan beban dan jarak. Jadi kalau misalnya NIM ya, NIM-nya itu 2 angka terakhir sama seperti contoh 2.1. Kalau misalnya NIM terakhir 2 angkanya adalah 72, tinggal ditambahkan di sini 6,72. Ini juga 6,72. Kemudian 3 juga di sini 3,72. Nah, untuk jaraknya juga ditambahkan seperti itu 1,72, kemudian di sini juga 3,72 sampai habis ya. Nah, itu mungkin nanti dicoba-coba dulu, nanti saya siapkan untuk tugas 2 ya tadi ya. Oke, untuk tugas 2. Oke, saya mau tahu bagaimana pemahaman kalian terkait dengan contoh soal 2.2 ini. Oke, jika ada pertanyaan, saya persilahkan didiskusikan di Google Classroom maupun di video YouTube yang akan saya share ke kalian nanti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bisa hadir dan bisa melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk kuliahnya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.